Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Istiqomah dengan NIM 315023000023. Nah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan video interaktif media digital AD, yaitu menggunakan PowerPoint. Video ini sebagai tugas UAS media pembelajaran. Langsung saja. Media PowerPoint adalah program aplikasi komputer untuk membuat presentasi visual interaktif yang menggabungkan teks, gambar, grafik, audio, dan video. Sering digunakan sebagai media pembelajaran untuk menyampaikan materi secara lebih menarik, jelas, dan efisien, serta mudah digunakan oleh berbagai kalangan seperti guru, pelajar, dan profesional. Langsung saja kita masuki tahap analisis. Nah, pada tahap analisis, dilakukan pengkajian terhadap materi, karakteristik peserta didik, dan kebutuhan pembelajaran. Bab 3 PAI kelas 9 berfokus pada pembentukan akhlak jujur, santun, dan malu, yang termasuk ranah efektif dan membutuhkan pendekatan kontekstual. Nah, peserta didik kelas 9 berada pada fase remaja yang cenderung menyukai media sosial, yaitu media visual dan audio. Mereka mudah memahami materi melalui contoh langsung, yang mana bisa kita paparkan melalui PowerPoint. Nah, oleh karena itu, media video interaktif ini kami pilih karena yang pertama itu mampu menyajikan contoh perilaku secara konkret. Yang kedua, menggabungkan unsur visual, audio, dan teks. Yang ketiga, membantu internalisasi nilai akhlak. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar siswa. Untuk poin yang kedua yaitu perancangan. Pada tahap perancangan, video interaktif dirancang berdasarkan tujuan pembelajaran bab 3, yaitu agar peserta didik mampu memahami makna jujur, santun, dan malu. Yang kedua, untuk mengidentifikasi contoh perilaku jujur, santun, dan malu. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perancangan video ini meliputi yang pertama, penyusunan storyboard. Yang kedua, penentuan alur cerita berbasis studi kasus. Yang ketiga, penentuan durasi video 5-7 menit. Yang selanjutnya, penyisian pertanyaan reflektif di tengah dan akhir video. Nah, struktur video interaktif meliputi yang pertama yaitu ada pembukaan yang isinya judul dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada penyampaian materi singkat. Yang ketiga, studi kasus atau cerita kehidupan siswa. Yang selanjutnya, pertanyaan reflektif interaktif. Yang selanjutnya, penegasan nilai akhlak, dan penutup dan ajakan penerapan sikap. Untuk poin yang ketiga yaitu pengembangan. Pada tahap pengembangan dilakukan dengan memproduksi video interaktif sesuai desain yang telah dibuat. Pengembangan dilakukan menggunakan aplikasi digital seperti Canva, PowerPoint, dan lain sebagainya. Nah, langkah pengembangan media yaitu yang pertama, menyusun naskah video sesuai materi bab 3. Yang kedua, membuat slide atau visual ilustratif. Yang ketiga, menambahkan narasi suara atau voice over. Yang selanjutnya, menyisihkan teks ayat Al-Quran dan hadis pendukung materi. Yang selanjutnya, menambahkan pertanyaan interaktif. Yang terakhir, menggabungkan audio, gambar, dan animasi. Nah, video dikembangkan dengan bahasa yang sederhana, ilustrasi yang sesuai usia peserta didik, serta contoh kasus yang dekat dengan kehidupan sekolah dan keluarga. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu ada implementasi. Video interaktif diimplementasikan dalam pembelajaran PAI kelas 9, baik secara luring maupun daring. Nah, langkah implementasi di kelas
yaitu yang pertama, guru membuka pembelajaran dan penyampaian tujuan. Yang kedua, guru menayangkan video interaktif. Yang ketiga, siswa menyimak dan menjawab pertanyaan reflektif. Yang selanjutnya, diskusi kelompok mengenai studi kasus dalam video. Yang selanjutnya, guru memberikan penguatan nilai jujur, santun, dan malu. Nah, video juga dapat dibagikan melalui WhatsApp, Google Classroom, atau YouTube agar dapat dipelajari ulang oleh peserta didik. Nah, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan, bahwa penerapan model EDI memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur, mulai dari tahap analisis kebutuhan peserta didik, perancangan media, pengembangan konten, implementasi dalam pembelajaran, hingga evaluasi hasil penggunaan media. Pada tahap analisis, diketahui bahwa materi akhlak pada bab 3 berada pada ranah afektif sehingga membutuhkan media yang tidak hanya menyampaikan konsep, tetapi juga mampu menyentuh kesadaran sikap dan perilaku peserta didik. Oleh karena itu, media digital yang bersifat visual, kontekstual, dan interaktif menjadi pilihan yang tepat. Nah, media PowerPoint interaktif berperan sebagai sarana penyampaian materi yang sistematis dan mudah dipahami, sedangkan video interaktif berfungsi untuk memberikan contoh konkret melalui studi kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Kombinasi kedua media tersebut mampu meningkatkan perhatian, minat belajar, serta partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, penyisihan pertanyaan reflektif dalam video interaktif membantu peserta didik untuk melakukan perenungan diri dan menginternalisasi nilai-nilai jujur, santun, dan malu secara lebih mendalam. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.